Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda punya keahlian, seperti Anda pengalaman bekerja sebagai tukang listrik, tukang kayu, tukang las, dan sebagainya, mungkin di Indonesia mungkin dianggap miring ya, artinya bayarannya tidak banyak, kerjanya serabutan, dan mungkin tidak terlalu bergengsi karena dianggap kerja kasar. Tapi tahukah Anda bahwa di Kanada itu pekerjaan-pekerjaan seperti ini tuh sangat bergengsi. Bahkan banyak dari orang-orang yang ahli itu dibayar tinggi. Misalnya aja ya, plumber itu kalau bisa dia di hire sama orang-orang yang punya real estate. Di sini kan real estate kan berkembang pesat ya. Jadi bos saya tuh, maksud saya bukan bos saya ya, pemilik building tempat saya itu ya, dia tuh miliuner, mungkin bilioner ya. Jadi satu gedung isi berapa ya? Mungkin 100 lebih mungkin ya. Apartemennya itu dia miliki sendiri. Nah, pasti orang kayak gini tuh nggak sempat deh untuk ngurusin komplainnya setiap penyewa ya. Misalnya, oh ledeng saya bocor, oh ada yang menetes dan sebagainya. Dia hire tukang ledeng. Dan tukang ledeng di Kanada itu bayarannya tinggi, apalagi kalau di hire oleh perusahaan yang besar-besar seperti ini. Maka itu saya ingin kasih tahu pada Anda, jika Anda sudah punya pengalaman bekerja di bidang tertentu yang dianggap sebagai skilled trades program, itu dunia pertukangan, kemudian koki, masak, chef ya, seperti itulah ya. Anda bisa punya peluang untuk datang ke Kanada lewat Federal Skilled Trades Program. Jadi ini adalah untuk menjadi permanent resident ya, bukan cuma untuk bekerja. Jadi sangat-sangat bagus. Saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, judulnya Kelebihan Tinggal di Kanada. Itu buat permanent resident dan warga negara Kanada. Kalau Anda lihat itu banyak sekali nilai plusnya untuk menjadi permanent resident di Kanada. Itu saya buat presentasinya itu waktu awal-awal Presiden Trump itu mengancam mau mencaplok Kanada menjadi negara bagian ke-51. Kemudian orang Kanada sampai Perdana Menterinya terbaru kan menolak keras ya. Itu saya juga penasaran, masa sih menolak itu hanya karena urusan healthcare? Karena healthcare di sini tuh free ya, gratis. Kalau di Amerika tuh sudah mahal, itu di apa ya, dipersulit sampai waktu itu ada anak muda namanya Luigi Mangione itu menembak CEO salah satu perusahaan asuransi kesehatan, kalau nggak salah namanya United Healthcare. Waktu itu ramai sekali karena anak ini dibuat orang Amerika dianggap cukup ganteng, maka dia menjadi viral gitu. Banyak orang-orang yang jatuh cinta sama dia, nulis surat cinta ke dia di penjara, dan sekarang nggak ada kabarnya lagi. Oke, intinya apa? Intinya di Amerika itu banyak hal selain healthcare, selain kesehatan, yang ternyata nggak dibantu rakyatnya. Sedangkan di Kanada banyak sekali dibantu. Makanya saya selalu mengajak Anda, kalau Anda ingin ke Kanada, jangan berhenti bercita-cita sebagai foreign worker, tenaga kerja asing. Karena benefitnya nggak ada. Mungkin cuma benefit kerjanya tinggi, gajinya tinggi, Anda bisa kirim uang ke Indonesia, Anda bisa pulang ke Indonesia, tapi benefit sebagai permanent resident di Kanada tidak ada. Nah, anda bisa ambil Express Entry. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Express Entry itu adalah jalur tercepat menjadi permanent resident di Kanada. Express Entry itu ada 3 macam. Yang pertama itu CEC, Canadian Experience Class. Itu kalau Anda sudah punya pengalaman kerja di Kanada. Dalam hal ini Anda belum punya, jadi lupakan itu ya. Kedua itu Federal Skilled Worker Program. Ini kalau saya jelaskan di video sebelumnya itu, saya anggap sebagai inilah white collar. Jadi white collar itu orang-orang yang di kantoran gitu ya. Jadi mereka sekolahnya jauh lebih tinggi, misalnya sampai university, PhD dan sebagainya. Tapi orang-orang yang pertukangan itu sekolahnya khusus. Sekolahnya itu ada kalau di Quebec itu disebut DEP. Itu cuma 1 tahun ke sekolah bisa menjadi tukang listrik, tukang ledeng, tukang kayu dan sebagainya. Itu dapat diploma di Kanada. Saran saya, kalau Anda bisa ambil
Federal Skill Trades Program ini dan Anda diterima di Kanada, Anda menjadi permanent resident, jangan berhenti sebagai tukang aja, ambil aja sekolah-sekolah seperti ini. Minimal 1 tahun, ada yang 3 tahun, itu di college loh ya, setingkat college ya. Kemudian ada levelnya naik kan, lebih tinggi. Kemudian Anda ambil namanya Red Seal Program. Saya tunjukkan di sini Red Seal Program. Ini dia. Ini adalah program untuk orang-orang yang bekerja di bidang pertukangan ya. Trades itu apa aja? Jadi ini dia. Ini semua ya. Jadi teknisi di peralatan pertanian ya, kemudian service technician ya, mobil ya, teknisi mobil, bahkan orang baker itu yang bikin kue-kue ya, bricklayer itu yang bikin inilah apa namanya, menumpuk brick itu apa bahasa Indonesia ya? Apa ya? Saya lupa. Boto kalau nggak salah, batu bata. Boto bahasa Jawanya. Ya, ini bikin cabinet maker dan sebagainya. Itu carpenter, tukang kayu dan sebagainya. Lu cook juga, ya kan? Ini bisa Anda lihat di sini. Nanti saya taruh di bagian deskripsi. Anda bisa lihat sendiri. Bahkan hairstylist juga. Jadi yang bagian potong rambut ya. Itu banyak sekali di sini, oke? Nanti saya taruh ya, ini plumber ya, plumber tukang ledeng ya, power line technician ya, teknisi listrik ya. Itu kan roofer itu untuk bikin atap itu, kalau atapnya rusak rumah-rumah sini butuh tukang khusus. Ini welder tukang las ini ya. Nah, di sini kalau Anda bisa suatu saat Anda kumpulkan uang untuk exam, jadi Anda sekolah lagi, kemudian ambil exam. Ini ada sampel questionnya, jadi bisa Anda pelajari, kira-kira pertanyaannya apa aja, kemudian self assessment Anda bisa menilai diri Anda sendiri, kira-kira siap tidak. Kalau Anda punya Red Seal program ini, Anda bisa naik level jauh lebih tinggi daripada tukang-tukang lain. Jadi kalau tukang level paling bawah kan, kemudian naik lagi kalau Anda sempat kuliah 1 tahun sampai 3 tahun di college kan, kemudian hasil yang paling tinggi. Kalau paling tinggi, bayaran Anda jelas yang paling tinggi, mungkin Anda bukan tukang lagi tapi supervisor, bagian manager. Dan kalau Anda kerja di luar negeri, itu berarti lulusan Kanada, Red Seal Kanada itu terkenal di mana-mana. Jadi Anda bayarannya jauh lebih tinggi. Nggak level apa namanya, tukang lagi gitu. Itu saran saya. Nah, sekarang kita akan bicara bagaimana sih untuk apply di sini ya. Jadi trade sector tadi kan sudah saya tunjukkan di sini ya, apa aja ya di sini ya. Nah, trade sector yang dimaksud untuk program ini adalah di bagian construction, misalnya bikin bangunan, bikin rumah, bikin building, transportation itu mungkin untuk teknisi mobil dan sebagainya, manufacturing and industrial, misalnya orang-orang yang kerja di pabrik, natural resource and agriculture, misalnya yang di pertanian, perkebunan, itu mungkin utak-atik apa namanya, ini contohnya tadi, utak-atik ini equipmentnya, peralatannya, jadi anda tahu bagaimana memperbaiki peralatan itu gitu. Jadi di Kanada, orang-orang yang di bagian ini bayarannya tinggi ya. Jadi bukan bukan dianggap miring, di sini malah dihormati. Mungkin kalau di Indonesia kan dianggap miring ya, katanya kerjanya nggak tetap, serabutan, bayarannya sedikit, tergantung siapa yang hire dia, minta apa kontrak sedikit atau banyak. Oh, di sini tinggi sekali bayarannya. Oke. Ini experience yang diminta. Jadi Anda harus tahu, Anda baca ini, nanti saya kasih di deskripsi video ini. Anda bisa lihat alamat ini untuk lihat sendiri ya. Karena kalau saya jelaskan satu persatu nanti akan makan waktu dan mungkin Anda akan bosen. Anda pasti lebih lebih puas bila membacanya sendiri, oke? Tapi yang paling penting ini loh, Anda punya 2 years full time experience ya, totalnya 3.120 jam. Jadi pengalaman bekerja selama 2 tahun full time, totalnya kerjanya 3.120 ya. Itu di mana, kapan? Itu within the 5 years before you apply. Jadi selama 5 tahun terakhir ini sebelum Anda apply program ini. Jadi Anda pernah pengalaman kerja 2 tahun dalam 5 tahun belakang begitu ya. Contohnya apa, misalnya gini ya,
Anda sempat kerja kemudian berhenti ya. Tapi dalam 5 tahun belakang Anda sempat punya 2 tahun kerja di bidang ini gitu loh ya. Kemudian Anda dapat job offer juga ini ya, kalau nggak salah. Ini masih experience, belum job offer ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, ini cara menghitung work hours-nya ya. Kalau full time one job itu biasanya 30 jam per minggu kan. Untuk 24 jam, 24 months itu bulan. Itu berarti totalnya 3.120 jam gitu ya. Ini dibaca semua ya. Kalau Anda pernah bekerja lebih dari satu negara, ini ada kualifikasinya yang perlu dibaca. Kemudian ini juga penting, Anda mendapat job offer ya. Job offernya itu full time ya. Total periodnya setidaknya 1 tahun. Jadi kalau Anda cuma di hire 6 bulan, Anda nggak bisa apply nih. Jadi mintalah setidaknya 1 tahun. Bilang aja Anda kepingin apply di sini. Nah, orang-orang Kanada tuh biasanya mereka paham kok. Sekarang Kanada kan butuh imigrasi. Biasanya mereka akan membantu. Kemudian, kalau Anda punya sertifikat atau qualification in your skill trade issued by Canadian Provincial, Territorial, or Federal Authority. Ini seperti saya bilang tadi, Anda bisa dapat job offer atau kalau Anda sudah sekolah 1 tahun, saya tunjukkan secara cepat-cepatan ya. DEP, kalau bahasa Perancisnya DEP. Ini contohnya ya. Ini Government du Quebec ya. Jadi vocational training di Quebec itu ya, dia punya banyak 150 vocational training program ya. Find your own trade ya. Ini semua ini ada cuma training, kemudian semi skill trade ini. Kemudian sebentar, saya tunjukkan lagi lebih gampang. Sebentar, kayaknya lebih enak kalau kita lihat jobnya ada ya. Find your own trade maybe. Oke. Jadi ini contohnya ya, di Provinsi Quebec itu kita punya sendiri find your own trade ya, by sektor, by apa gitu ya. Nah, ini in alphabetical order ya. Nih, ada 28. Ini animator, accommodation, accounting clerk, semuanya. Ini semua bukan cuma tukang, jadi ini campur. Misalnya ini ya. Kemudian Anda klik di sini, Anda bekerja sini. Ternyata average salary-nya kalau di Quebec $30 22 sen per jam ya. Tugasnya apa ini? Dibaca ya. Apakah job prosesnya bagus? Iya, kalau di bintang 3 berarti job prosesnya bagus, sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian di mana belajarnya? Ini bisa belajar di sini ya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada ya, namanya teknologi de la production horticole agroenvironmental. Ini 2.610 jam ya, itu apakah Anda eligible? Itu bisa klik di sini. Ini job placement-nya 60% begitu lulus langsung kerja. 20% biasanya dia tidak puas, cuma level bawah, dia sekolah lagi. Sisanya mungkin dia tidak puas, mungkin dia belajar, dia tidak suka pindah kerja. Gitu. Jadi bagus ya. Ini contoh saja ya. Jadi ini di Quebec. Bagaimana dengan vocational training di Kanada? Ada ya. Anda klik sendiri gitu loh. Anda sendiri. Nah, ini dia. Ini. Jadi Edu Kanada itu dari Government of Canada. Jadi ini bagus untuk dilihat ya. Ini dia semua nih. Jadi Anda bisa search college dan university gitu. Berapa study cost-nya? Anda bisa dapat scholarship, requirement apa ya? Gitu. Jadi saran saya tadi apa? Anda kalau misalnya ya, pertama, kalau Anda merasa kesulitan mendapatkan permanent resident dari dalam bidang ini, karena biasanya saingannya seluruh dunia, setidaknya Anda cari pekerjaan, ya pekerjaan yang saya sudah contohkan sebelumnya, ada Jobbank, ada Indeed, ada Glassdoor ya. Anda cari sendirilah pekerjaan di Kanada ya secara online. Anda dapat job offer. Itu yang paling penting ya. Karena saya cuma bisa ngasih tahu Anda, tapi rezeki itu di tangan Allah ya. Tapi Anda yang berusaha gitu loh. Saya cuma ngasih informasi. Sudah bagus Anda berusaha mencari informasi dan alhamdulillah masuk lewat channel saya. Jadi saya berharap saya juga dapat pahala kalau Anda dapat pekerjaan di Kanada.
Setelah Anda dapat bekerja di Kanada pakai work permit kan, jadi Anda itu foreign worker, pekerja asing, masih bukan permanent resident. Setelah Anda punya pengalaman kerja di Kanada, Anda bisa apply ini atau lewat si Canadian Experience Class dari Express Entry gitu. Betul loh. Jadi Express Entry jangan lupa ada skornya. Jadi semua seluruh dunia itu dikumpulkan di satu pool, satu seperti kolam gitu ya, kolam orang-orang yang masuk Express Entry. Tapi ada tiga bagian, ada tiga kolam ya. Yang satu itu CEC, Canadian Experience Class, itu yang sudah punya experience di Kanada. Yang kedua itu Federal Skilled Worker Program, itu yang lulusan university atau college gitu ya. Artinya kerja di kantoran. Yang ketiga adalah program ini aja adalah para tukang gitu. Jadi, pertama apa tadi saya bilang? Cari kerja dulu. Yang penting Anda masuk ke sini dalam keadaan legal. Legal loh ya, jangan ilegal. Karena ilegal itu berbahaya buat masa depan Anda. Anda pernah dideportasi satu negara aja. Misalnya dari Kanada dideportasi, Anda tidak bisa ke negara lain. Bahkan untuk umroh haji pun tidak bisa loh ya. Karena nama Anda sudah di blacklist seluruh dunia. Jangan pernah ilegal masuk ke negara lain ya. Jadi pertama itu ambil kerja ya, Anda dapat work permit. Saran saya apa? Selalu open work permit. Jadi jangan yang close ya. Jadi kalau open itu work permitnya itu Anda bisa kerja di mana saja di Kanada. Sebab kalau Anda cuma minta work permit berdasarkan satu perusahaan, kalau perusahaan itu PHK Anda harus pulang ke Indonesia, nggak bisa kerja di mana lagi gitu loh. Itu ya. Jadi pertama cari open work permit untuk bekerja di Kanada. Itu cara yang paling mudah dan paling sering dipakai orang yang dari seluruh dunia. Kemudian Anda dapat pengalaman bekerja di Kanada, Anda apply ini atau lewat Canadian Experience Class. Oke. Dan sisihkan sebagian uang selain kebutuhan. Saya ngajari kan um, ada 4 income, source of income itu. Anda pakai kebutuhan Anda sehari-hari, sisanya Anda tabung. Tabungnya itu untuk sekolah lagi. Ambil yang tadi itu di sini, oke? Atau misalnya ini ya, gitu, atau di sini. Kemudian Anda tetap kerja, sekolah, terus naik terus sampai Anda dapat red seal. Jadi kalau saran saya jangan jangan takut, wah lama dong kalau sekolah sampai red seal. Iya, tapi kalau yang ini tuh biasanya cuma 1 tahun sampai 3 tahun. Sambil kerja Anda kuliah di college. Jadi Anda dapat diploma. Jadi Anda levelnya nggak paling bawah. Gitu loh. Ini sudah technician. Technician agak lebih tinggi ya. Kalau yang tahap technician itu mungkin tukangnya lebih tinggi. Nanti bisa jadi supervisor, dapat jadi jabatan lebih tinggi gitu ya. Oke. Kemudian kalau Anda sudah dapat Federal Skills Trades Program, Anda masukkan di pool itu. Nah, Anda itu nanti ini Anda tahu skornya nanti. Nah, skornya itu ini tergantung ya. Ini nanti Anda kalkulat sendiri ya. Ini bisa dilihat kalau saya sudah contohkan berkali-kali. Oke. Nah, ini lihat. Oke. Kalau dari segi umur, ini nilainya. Kalau sendiri ke sini, kalau dengan istri ke sini. Level education itu 140. Official language proficiency 150. Itu yang total yang anu ya, yang maksimum ya. Kemudian dilihat breakdownnya, umurnya, ini lain-lain ini nomornya, ini skornya umur. Ada umur 45 tahun misalnya, berarti Anda skornya 0. Tapi kalau Anda 40 tahun, Anda skornya 45. Tapi jangan khawatir, mungkin Anda skornya dari umur itu 0. Tapi pendidikan Anda mungkin di Indonesia sebetulnya insinyur, cuman sekarang Anda masuk ke sini sebagai tukang. Nggak apa-apa, kalau insinyur di Indonesia bayarannya sedikit, Anda ke sini dapat tukang tapi bayarnya tinggi. Kemudian kan dengan pengalaman kuliah di Indonesia, Anda bisa naik level up lah, naik terus untuk sekolah lagi, sekolah lagi, sekolah lagi gitu. Jadi jangan jangan menganggap itu susah ya. Semua itu berproses. Nanti kapan-kapan saya share lagi deh video tentang pengalaman saya kerja di sini karena saya mengadakan webinar itu untuk teman-teman saya dan keluarga saya aja. Di webinar itu saya cerita bagaimana sih prosesnya saya mendapat kerja di sini. Harus harus ganti ganti apa namanya jurusan, kemudian harus sekolah lagi dan sebagainya. Tidak mudah dan tidak tidak lurus gitu loh. Tapi
semua itu berproses, tapi kalau kita niatnya lillahi ta'ala, cari rezeki halal, sama Allah akan dilancarkan kok insya Allah. Jadi jangan khawatir. Yang penting mindsetnya dulu ya. Kalau saya sarankan sih kalau Anda Muslim, kalau Anda ingin bekerja, itu selalu niatkan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya ingin bekerja untuk memberi nafkah keluarga. Sekarang saya ingin ke luar negeri untuk memperbaiki hidup saya. Nah, ini saya kasih tips ya. Dalam salah satu rencana Anda, jangan rencana duniawi. Karena yang Anda dapat cuma dunia. Misalnya Anda kepingin kerja di luar negeri biar kaya raya, biar punya mobil, punya rumah, dan sebagainya. Cuman itu aja yang Anda dapat. Di akhirat nggak dapat. Tapi kalau Anda apa namanya berniat, ya Allah, saya kepingin sekali bisa haji. Tapi kalau di Indonesia ini berpuluh-puluh tahun. Sekarang saya sudah umur segini pin haji. Lancarkan sih Allah. Saya kepingin ke Kanada atau ke negara ini, ke negara itu. Yang dengan cara itu saya bisa langsung haji kalau uangnya cukup. Dan beri saya rezeki yang banyak sehingga ketika kerja di sana itu uang saya itu berlebih-lebih, barokah gitu loh. Uangnya itu nggak cuma easy come easy go, masuknya gampang keluarnya gampang gitu loh. Jadi uangnya itu ada sisa, bisa ditabung untuk gaji, bisa pulang ke Indonesia, bisa menyekolahkan anak-anak. Kalau di sini sih gratis ya sampai college ya, college harus baru bayar ya dan sebagainya gitu. Jadi tujuan Anda itu nggak cuman untuk diri Anda sendiri dan keluarga, untuk dunia gitu loh. Maksudnya haji itu kan untuk antara kewajiban Anda dengan Allah. Berarti kan Anda sudah mampu umroh ya. Kemudian saya sarankan mengumrohkan keluarga Anda, ibu, bapak kalau masih hidup ya. Itulah pokoknya apa ya, akhirat dulu. Sebab ada hadisnya kan, barang siapa yang mengejar akhirat, dunia akan ikut dengannya. Tapi barang siapa yang mengejar dunia, mereka tidak dapat akhirat. Itu pegang penting-penting. Dan kemudian ada hadis kan, ada 4 golongan manusia. Golongan pertama adalah orang yang berilmu dan berharta. Kemudian dia mengamalkan ilmunya dan hartanya untuk bersodako, amal jariah, haji, umroh, dan sebagainya untuk segala kebaikan. Orang ini adalah orang yang terbaik. Kemudian golongan kedua, dia cuma punya ilmu tapi nggak punya harta. Orang ini berpikir, wah ya Allah, kalau aku punya harta sebanyak itu, aku pingin kayak orang itu, amalku banyak, bisa haji, umroh, membahagiakan ke keluargaku, orang tuaku. Pokoknya dia niatnya baik gitu loh. Dua-dua orang ini, yang satu kaya, satunya tidak kaya, tapi sama-sama berilmu dan niatnya baik, itu sama-sama mendapat pahala sama. Jadi jadilah orang yang kedua ini. Kalau Anda tidak sekaya yang A, itu jadilah orang B. Itu cita-cita Anda itu mulia, bukan sekedar aku ingin kerja karena hidupku pas-pasan sekarang, aku ingin bisa kaya, aku bisa punya mobil, rumah, rugi gitu loh. Nah, orang ketiga itu orang C, ya sebut C. Kalau menurut Rasulullah itu adalah orang yang tidak berilmu tapi hartanya banyak. Jadi dia kaya tapi mungkin karena nggak ilmu, artinya itu dia nggak ada imannya juga ya. Uangnya mungkin hartanya haram. Jadi dia mungkin mencuri, korupsi, dan sebagainya. Dan karena dia tidak berilmu, dia tidak ada takut sama sekali sama Allah, sama akhirat, maka dia menghamburkan uangnya, pamer sana pamer sini, kemudian berkorupsi lagi, dan sebagainya. Ini orang terburuk. Tapi yang nomor 4, itu orang D, adalah orang yang nggak punya dua-duanya, nggak punya ilmu, nggak punya harta. Orang ini tuh berharap, wah enak ya kalau aku bisa kaya kayak si orang C tadi, aku bisa kaya raya, punya rumah, punya jalan-jalan keluar dengan keluarga keliling seluruh dunia, punya mobil dan sebagainya. Aku pin kayak orang itu, tapi tidak berpikir akhiratnya. Orang C dan D ini sama-sama orang terburuk, sama-sama berdosa. Ya, jadi jadilah orang A kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, jadilah orang B dulu. Suatu saat Anda dapat rezeki banyak, Anda menjadi A. Oke, itu pesan saya. Saya sudah jelaskan di webinar pertama kali tentang peluang kerja dan studi di Kanada. Saya beri mindset yang betul. Semua berawal dari why, dari sebuah buku dari sini. Namanya Simon Sinek. Ini, ini orangnya. Ini dia. Konsepnya itu ini orangnya terkenal sekali. Konsepnya tuh ini the golden circle. Jadi semua itu berasal dari why. Niat Anda itu untuk apa?
kemudian how itu bagaimana caranya, dan what itu tujuannya. Jadi ini kalau dalam urusan pribadi. Kalau ini dia menunjukkan perusahaan-perusahaan besar. Kalau promosi barang, perusahaan yang terkenal seperti Apple, kalau jual iPhone dan sebagainya, mereka nggak bilang, "Hei, lihat iPhone ini apa kelebihannya apa." Tapi mereka why dulu. Kenapa saya menciptakan iPhone, menjual iPhone? Karena ada butuh. Nah, ini dia pakai karenanya itu dari why-nya tadi. Gitu. Nah, dalam urusan pribadi, Anda pakai why ini sebagai niat. Niat apa untuk keluar negeri? Niat apa untuk mencari kerja? Kalau niatnya itu salah, ya andanya cuma dapatnya itu aja, rezeki. Kalau Allah kan sudah menentukan setiap makhluknya itu ada rezekinya sendiri-sendiri. Kalau Anda kepingin cuman aku pengen kaya di dunia aja, ya sudah, akhirat nggak dapat, rugi kan. Sedangkan dunia itu berapa sih? Ada orang yang maksimum 100 tahun, 120 tahun, setelah itu kita ribuan tahun kan dikubur itu. Ada, lihat aja Fir'aun, dihukum dikubur sudah 4000 tahun lebih kan. Jadi rasanya kan rugi kalau kita tuh pegang pada dunia ini. Makanya saya ajarkan mindset yang betul, why-nya tuh harus betul, intentionnya betul, niat Anda itu betul. Terus bagaimana caranya? Caranya juga harus betul, halal, toyiban. Jadi misalnya Anda cari informasi seperti di channel saya, itu informasinya tuh legal gitu loh. Jangan ikut-ikutan orang, oh anu ya, yang kepingin viral ya videonya, ayo ke luar negeri. Tapi dia nggak kasih tahu caranya gitu loh. Enak lo di luar negeri tuh enaknya gini. Tapi nggak ada step-stepnya gitu. Jadi ya cuma Anda akhirnya menjadi ikut-ikutan, padahal di Quran kan disebutkan kebanyakan kalau manusia ikut-ikutan orang-orang yang ini ya, yang salah gitu. Dan bahkan Nabi Muhammad bilang suatu saat di mendekat hari kiamat itu banyak manusia berlomba-lomba mengikuti arah yang salah, sampai kalau ada orang masuk di lubang biawak, mereka ikut masuk di lubang biawak gitu. Itu loh. Itu hadisnya saya Anda search sendiri lah. Saya tidak hafal ya hadisnya, saya cuma ingat konsepnya aja gitu. Jadi intinya apa? Ini Anda perhatikan semua bahasanya, ya, kemudian tahunnya pengalaman, ya, kemudian ini kalau Anda punya istri, itu dapat ya edukasinya berapa, poinnya ada. Kemudian ini skillnya itu. Kemudian kalau Anda pengalaman bekerja di luar negeri ada poinnya. Kalau Anda punya qualification tadi Anda dapat poin lagi 50. Kemudian ada additional point, kalau Anda punya saudara tinggal di Kanada, umur 18 lebih, apakah dia itu permanent resident atau warga negara Kanada, Anda dapat 15 gitu. Kemudian kalau Anda punya bahasa Inggris, itu tambah bagus 50 lagi. Kalau Anda sekolah di Kanada, tambah 30. Dan kalau Anda dinominasi oleh provinsi, tambah 600. Ini semua ada breakdown-nya di sini. Gitu ya. Jadi saran saya tadi jangan give up ya. Kemudian Anda lihat dokumennya apa aja, paspornya, hasil tes bahasanya ya. Kemudian ini Education Accreditation ECA, Educational Credential Assessment, itu untuk melihat bahwa diploma Anda dari Indonesia itu valid dan equal sama dengan Kanada ini. Nah, siapa yang butuh? Yaitu mereka yang dari luar Kanada gitu. Harus valid di bawah 5 tahun ya. Bagaimana mencarinya? Ini kalau misalnya Anda punya dua atau lebih dari kredensial di sini. Oke, kemudian secondary education access ya. Kemudian Anda bisa lihat ini, siapa yang mengakses meresa dokumen Anda. Ini ada banyak tempat di sini, ada yang ini kalau arsitek di sini, dokter di sini, farmasi sendiri, tapi bisa di sini dicek di sini ya. Kemudian submit reportnya dan Anda lihat poinnya ya gitu. Jadi select poinnya sistem, kalau ada ingin tahu CRS dari Express Entry dari sini. Kalau worker program ini. Tapi kalau Anda kan bukan worker tapi trade program, jadi bukan itu. Jadi Anda si poinnya dari sini, oke? Kemudian Anda create profile, ya, create profile itu di mana di IRCC, ya. Kemudian ini di IRCC.
Oh ya, ada yang bilang di kolom komentar bahwa ketika dia create profile itu nggak bisa memasukkan nomor plus 62 nomor kode Indonesia. Jadi saran saya adalah Anda ambil GC apa namanya ini GC key username and password ya. Kalau Anda pakai ini itu kayaknya nomor di luar Kanada ada yang error ya. Nggak tahu kenapa dulu bisa, sekarang nggak bisa. Tapi kalau Anda pakai ini langsung bisa. Kalau saya bisa ambil ini, sign in partner dari bank sini karena saya orang di Kanada. Waktu saya sponsor ibu saya ke sini. Oke, apalagi nanti kalau sudah profile, kemudian Anda kan masuk poll. Anda kan nanti ditanya macam-macam ya di IRCC itu ada upload semua dokumen, kemudian dari skornya itu Anda ketahuan kan. Nanti kalau Anda termasuk di poll itu nilai Anda termasuk salah satu yang tertinggi, nanti ada roundsnya of invitation. Ini seperti diundi gitu ya. Ini ada tanggal-tanggalnya bisa dilihat. Ini barusan ini tanggal 4 Juni kemarin. Ya, ternyata yang paling rendah itu 504 ini John. Kemudian mereka akhirnya mengundang 500 orang. Ini skornya ya, lihat paling rendah 504. Kemudian yang diterima menjadi permanent resident 500 orang. Jadi yang mereka butuh 500 ke atas apa skornya ya. Itu. Kemudian ini bisa dilihat-lihat karena setiap round itu beda-beda ini caranya. Kemudian kalau mau tahu previous round itu ini roundnya ada healthcare, provincial nominee program, tanggalnya lihat ini. Ini tanggal 4 Juni, tanggal 2 Juni. Ini yang sudah apply jauh-jauh hari ya, karena untuk eh, setiap program itu bisa memakan 6 bulan, 9 bulan, 18 bulan gitu ya. Jadi makanya begitu Anda dapat informasi ini ada program buka, langsung daftar dulu gitu. Gitu. Ada program baru yang saya barusan upload ya, Anda lihat ya di channel saya ya, ada program baru dari Town of Edson di Alberta. Itu cepet-cepetan aja, ada apply. Jadi kalau saran saya itu seperti kita mau kuliah di perguruan tinggi, ada yang favorit, ada yang tidak favorit. Tapi kan anda harus plan A, plan B, plan C kan. Kalau plan A nggak jalan, oke nggak diterima di sana, aku mungkin bisa diterima di sini. Ini tidak bisa, mungkin diterima sana. Jadi sering-seringlah ini apa melihat informasi. Insya Allah saya selalu upload kalau ada informasi baru ya. Gitu. Saya pin dapat bala juga, oke. Kemudian kalau Anda sudah diundang, ya, itu invitation to apply dalam kalau nggak salah dalam 60 hari atau 90 hari gitu saya lupa itu bisa dibaca sendiri nanti di surat itu lewat email biasanya Anda dikasih tahu Anda harus mendaftar menjadi permanent resident dalam sekian hari gitu ya harus apply kalau nggak gitu hangus dikasihkan orang lain kan rugi kan Anda apply permanent resident Anda menunggu dulu mereka akan mau proses gitu kalau nggak salah ada yang bisa belajar oh maaf bisa berangkat ke Kanada tapi tergantung programnya ya ini harus fingerprint foto dan sebagainya ini dia benar juga jadi Anda bisa ini kalau diterima loh ya Anda mungkin apply work permit ya ini kalau ini cuma sudah kalau work permit expired jadi Anda jangan jangan apa namanya istilahnya tuh waktu Anda sudah dapat round of invitation itu bisa Anda pakai untuk work permit, minta work permit. Ini tunjukkan ke apa namanya uh, kedutaan besar di Kanada di Indonesia. Ini saya pin dapat work permit di Kanada, saya sudah apply, sudah diterima. Nanti saya mau ke provinsi ini, saya butuh work permit, saya mau ke sana, saya kerja dulu. Jadi Anda sudah kerja di sini secara legal, mendapat work permit sambil nunggu menjadi permanent resident. Begitu Anda mendapat permanent resident selesai, sudah di-approve, Anda akan dikirimi kartu permanent resident. Nah, yang saya ceritakan itu, kartu ini harus Anda bawa kalau ke luar negeri ya. Jangan hilang. Jadi kalau saya sarankan, saya sendiri nggak saya bawa kemana-mana. Ini kartu ini sangat-sangat berharga dan sulit didapatkan. Jadi saya simpan. Yang ID card yang saya bawa sehari-hari itu cuman inilah yang dari apa RemQ Medicare itu penting kalau ada apa-apa kecelakaan mereka tahu saya mau punya Medicare saya nggak bayar gratis gitu. Tapi kalau untuk ini apa driving license juga saya bawa jadi mereka tahu saya bisa drive.
Tapi kalau permanent resident Anda simpan di tempat khusus, tapi Anda bawa kalau ke luar negeri. Kenapa? Kalau Anda kembali ke Kanada, Anda tunjukkan Anda permanent resident Kanada, Anda ndak ditolak gitu, langsung masuk, lancar sekali gitu. Oke? Jadi itu aja dulu ya. Semoga berguna informasi ini. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Terima kasih buat yang subscribe, saya sangat menghargai sekali. Walaupun tidak banyak ya, tapi menurut saya itu yang penting itu yang subscribe di channel saya itu memang orang-orang yang serius ingin belajar bagaimana pindah ke Kanada atau belajar hal lain, karena insya Allah di channel saya makanya judulnya hidup di Kanada ya, bukan kerja di Kanada atau apa ya. Judulnya hidup di Kanada karena saya sudah hidup di sini. Kehidupan saya seperti ini. Saya juga pernah kerja, pernah kuliah, pernah mendidik anak, pernah punya ya keluarga. Artinya apa? Apapun yang berhubungan dengan hidup saya di Kanada itu saya share. Dan saya ini Muslim dan saya ini berusaha untuk selalu belajar tentang Islam. Kebetulan alhamdulillah saya bisa bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Maka salah satu niat saya adalah untuk apa sekali-sekali menerjemahkan ceramah-ceramah agama dari ustadz-ustadz terkenal di Kanada dan di Eropa, di Amerika, pokoknya yang berbahasa Inggris dan Perancis. Nanti saya terjemahkan. Jadi buat Anda-Anda yang belum lancar bahasa Indonesia, apalagi yang nggak ngerti bahasa Perancis, setidaknya Anda juga belajar dari ulama-ulama dari luar Indonesia. Bukan saya ulamanya, tapi mereka. Saya cuma menerjemahkan gitu. Jadi kan saya dapat pahalanya gitu. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga berguna ya. Dan kalau Anda subscribe, terima kasih. Share informasi ini ke siapapun yang Anda kenal yang tertarik untuk ke Kanada, apalagi yang punya keahlian pertukangan. Ini ada berita bagus. Dan kemudian ya terima kasih kalau like juga, dan apalagi ya komentarnya tadi. Ya, kalau ada pertanyaan silakan komentar, oke? Ada email saya di bagian deskripsi, jangan lupa kalau Anda ingin tanya-tanya lebih lanjut silakan kirim email ya. Semoga berhasil semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.